Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Nah, sekarang kita akan lanjut ke POS ya. Setelah kemarin kita ngebahas contoh tabel SOP, nah kita akan lihat bagaimana contoh tabel dalam POS. Oke, sebelumnya kita perlu ingatkan kembali kalau POS itu merupakan kombinasi semua peubah yang menghasilkan nilai 0. Nah, artinya ya kan kita harus fokus ke nilai 0 pada kolom fx, y, z ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini tabel apa namanya tandanya aku ganti ya. Kemarin kan aku ngasih tanda kolom abu-abu ini kan di satu ya di angka satu ya kan. Nah, kali ini akan aku ganti ke angka 0. Artinya kita fokus ke eh, kolom yang warna kolom kotak yang berwarna abu-abu ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 0 semua ya kan. Nah, jadi kita masih punya peubah yang sama ya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, sekarang mari kita lihat dari tabel ini ya, kira-kira bagaimana kita menuliskan POS-nya ya. Nah, kita lihat ya, fx, y, z sama dengan, nah, ingat, kalau SOP ya, di dalamnya, di dalam termnya itu kali, di luar termnya itu tambah. Nah, sedangkan kalau POS itu dibalik, ya kan? Di dalam termnya tambah, di luar termnya itu kali, ya kan? Nah, makanya di sini kalau kita lihat setiap termnya itu kita kasih kurung. Nah, kenapa? Karena setiap termnya itu bakal dikali, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Sedangkan di dalamnya itu ditambah. Kalau misalnya nggak dikasih kurung, nanti ya kan bisa-bisanya Z dikali dengan X, ya kan? Padahal yang benar adalah X ditambah Y ditambah Z dulu, baru dikalikan dengan X ditambah not Y ditambah Z. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita kasih kurung, ya kan? Agar operasinya itu nggak salah, ya. Nah, seperti itu. Pertama-tama kita mulai dari M0 dulu ya. Nah, yang paling atas nih, M0 kan, ya kan? Nah, yang ini nih. Nah, kalau kita lihat di sini X, Y, dan Z-nya itu nilainya 0 semua, ya kan? Nah, karena nilainya 0 semua, maka otomatis ya kan dia nggak bakal dinotkan. Nah, kalau di SOP kan, kalau yang 0 kan bakal dinotkan. Nah, sedangkan kalau di POS ya kan, yang satu itu yang bakal dinotkan, ya. Nah, makanya di sini karena di sini udah pada nol nih ya kan, ya udah nggak usah dinotkan. Kecuali kalau di sini padanya satu ya kan, baru dinotkan ya kan ketiga-tiganya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk M0, kemudian untuk M2 ya, yang ini nih ya kan. Kalau kita lihat di sini yang satu itu cuma Y ya kan. Nah, maka secara otomatis ya kan Y ini itu dinotkan. Nah, makanya ada tanda petik di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi ingat kalau POS ya kan itu satu yang dibalik. Kalau SOP itu nol yang dibalik ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ya kan di sini X ditambah not Y ditambah Z ya. Jadi cuma not Y ya. Cuma Y yang dinotkan. Kemudian berikutnya M3 ya kan. Nah, yang ini ya kan. Yang satu itu ada dua ya, ada Y, ada Z ya. Sedangkan X-nya itu masih 0 ya. Nah, seperti ini ya kan. Maka ya kan kita tulis X ditambah not Y ditambah not Z ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di M5 ya kan. Nah, yang ini ya kan. Nah, kali ini X-nya yang satu dan Y-nya yang 0 ya. Z-nya itu masih satu ya kan. Maka kita nulisnya not X ditambah Y ditambah not Z ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah M6 ya kan. Yang ini ya. Nah, X-nya masih satu, Y-nya kali ini satu ya, tapi Z-nya kali ini yang 0 ya. Maka kita nulisnya adalah not X ditambah not Y
ditambah Z ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari penulisan ini dapat kita simpulkan kalau jumlah baris yang POS dalam tabel ini itu ada 5 ya. Nah, sedangkan untuk SOP-nya itu ada 3 ya. Nah, yang ini nih, yang 1, 1, 1. Nah, ini ada 3 ya. Nah, ini SOP-nya ya. Nah, itu udah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, atau kalau kita pengen nulis dalam bentuk lain ya. Nah, seperti ini itu juga bisa ya. Fx YZ sama dengan M0 ya. Nah, ini kita bisa nulis dalam bentuk baris keberapa aja ya kan yang termasuk POS ya kan. Nah, dalam hal ini ya kan dalam tabel ini ya, berdasarkan tabel ini ya kan yang termasuk POS ya kan itu ada baris ke-0, baris kedua, baris ketiga, baris kelima dan baris ke-6 ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya 0, 2, 3, 5 dan 6. Nah, terus kira-kira pasti ada yang bertanya nih ya kan. Kira-kira apakah POS itu sama seperti SOP ya kan, hasilnya itu kita yang tentuin sendiri ya kan. Jadi kayak nggak ada mekanisme apa-apa gitu loh ya kan, nggak ada aturan apa-apa ya kan. Jadi kita benar-benar tentuin sendirilah ya kan, mau 000 itu sama dengan 1 ya kan, mau 001 sama dengan 0 ya kan ya. Itu kira-kira apakah ada ketentuannya ya kan, atau kita yang suka-suka gitu loh. Jawabannya adalah kita yang suka-suka. Jadi POS itu sama seperti SOP ya kan, yang dimana kolom FXYZ-nya ini itu bebas ya kan, kita tentuin sendiri ya kan. Ini baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, atau baris-baris tertentu itu kira-kira mau kita isi dengan 0 atau 1, itu kita yang tentuin ya. Itu masih berlaku di POS ya, nggak cuma berlaku di SOP tapi juga berlaku di POS ya. Jadi kalau kita mau ngisi baris ke 0 ini dengan 1 ya silahkan gitu loh ya kan. Mau isi baris ke 1 dengan 0 juga silahkan gitu loh ya kan. Ya pokoknya nggak ada ketentuan apa-apa lah ya kan. Pokoknya kita bebas tentuin sendiri, suka-suka gitu loh ya kan. Nah, mungkin biar teman-teman lebih percaya ya kan, kita langsung aja pergi ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini beda lagi ya kan. Kali ini ya kan baris ke nolnya itu 1 ya kan, bukan 0 lagi ya kan. Nah, kalau kita lihat ya kan di sini ya, tuh. Kalau kita lihat ya di di tabel ini ya kan, nolnya itu ada 4 ya kan. Nah, tapi posisinya tuh beda lagi ya kan. Tuh, posisinya beda lagi ya kan. 0 yang pertama itu ada di baris ke 1 ya kan, bukan di baris ke 0 lagi ya kan, kayak sebelumnya gitu loh ya kan. Nah, jadi berdasarkan tabel ini ya kan, kita peroleh POS-nya sebagai berikut ya kan. Nah, FXYZ sama dengan kita mulai dari sini dulu ya kan, karena ini yang pertama ya, yang baris pertama yang menghasilkan 0 ya kan, yang ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya udah, berarti Z-nya yang kita notkan. Nah, di sini ya. X ditambah Y ditambah not Z. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya itu di M ke berapa ini? Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ya. Nah, M keempat ya kan. Nah, itu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0 ya kan. Nah, berarti X-nya yang kita notkan. Ya udah, not X ditambah Y ditambah Z seperti ini ya. Nah, kemudian ini M kelima ya. Nah, M kelima di sini X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1 ya kan. Nah, berarti ya kan X dan Z-nya itu kita notkan. Nah, berarti not X ditambah Y ditambah not Z. Nah, seperti ini ya. Dan yang terakhir itu ada di M ke-6 ya. Itu X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0 ya kan. Ya udah, berarti X dan Y-nya itu kita notkan. Nah, seperti ini. Not X ditambah not Y ditambah Z ya. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini ya. Bisa kita tulis seperti ini juga ya. Nah, M1 ya kan ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6, hasilnya adalah 1, 4, 5, 6. Artinya
baris yang termasuk POS itu adalah baris ke-1, baris ke-4, baris ke-5, dan baris ke-6. Nah, kalau kita lihat ya kan jumlah baris yang POS kali ini itu cuma 4. Kalau di contoh sebelumnya kan ada 5 tuh ya kan baris yang POS. Nah, dalam contoh ini baris yang POS itu cuma 4 ya kan. Nah, artinya kita benar-benar suka-suka lah gitu loh ya kan. Kita mau nentuin baris ke ini tuh 0 kah atau 1 ya kan. Nanti setelah kita tentuin semuanya ya kan, oh ini baris ke ini baris kesekian itu 1, baris kesekian 0 ya kan. Setelah kita tentuin semuanya baru deh ya kan kita tentuin baris yang kita isi 0 tadi tuh yang mana aja ya kan. Nah, diperoleh ya kan POS ya kan dari situ. Nah, gitu aja ya teman-teman. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang contoh tabel POS ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!